Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Capricorn, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk bulan September 2024. Kita langsung lihat ya, ada energi apa yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita mulai dengan energi yang pertama. Capricorn, please. Oh. Oke. Oke, Capricorn, kartu yang keluar adalah Three of Wands, The Hangman, dan Temperance. Sepertinya bulan September banyak energi menunggu buat kamu, banyak energi harus menahan diri mungkin, harus bersabar. Karena di sini dengan Three of Wands sebagai kartu pertama, ini kan energi kita menunggu kapal kita datang. Kemudian ketemu The Hangman lagi, energi dimana kita diminta untuk bisa melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Kita harus bisa merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Dan yang terakhir Temperance, ini juga adalah energi kesabaran. Kita melakukan segala hal untuk bisa bersabar, menunggu waktu yang tepat, menunggu sesuatu yang kita inginkan datang, gitu loh. Tapi nggak usah khawatir Capricorn, karena kartu di belakang tumpukan kamu adalah The Wheel of Fortune. Jadi mungkin menunggu adalah salah satu faktor penting juga untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi kadang-kadang kita kalau harus menunggu sesuatu rasanya kan kayak, duh sia-sia nih waktu gue terbuang percuma. Kayaknya kayaknya gue nggak ngapa-ngapain, gue harus berdiam diri tuh kayaknya buang-buang waktu buat gue gitu loh. Tapi sebenarnya menunggu itu juga merupakan salah satu faktor penting dalam kita mengusahakan sesuatu. Jadi kalau kita ingin mencapai cita-cita, pastinya kita kerja keras kan, kita tekun sekali untuk bisa mendapatkan cita-cita tersebut. Tapi sebagaimanapun kita berusaha, kalau memang belum ditakdirkan menjadi milik kita saat ini, ya pastinya kita harus siap menunggu. Jadi menunggu itu merupakan salah satu faktor penting. Sama juga contohnya mungkin kalau misalnya kita menanam bibit tanaman tertentu. Kita tanam hari ini, kita udah sirami, kita kasih sinar matahari dan lain sebagainya, dikasih pupuk, tetap aja harus menunggu untuk bibit tersebut bisa berbuah kan. Jadi memang di sini yang saya rasakan itu September kamu mungkin akan sedikit merasa frustrasi atau mungkin gemas gitu ya. Kapan sih ini buahnya jadi gitu kan. Tapi ya memang September adalah waktunya untuk Capricorn sabar menanti, sabar menunggu. Tapi dengan The Wheel of Fortune di belakang tumpukan, kalau kamu sabar, kalau kamu menunggu dengan tenang, menunggu tapi tetap mengusahakan, pasti keberuntungan itu akan ada di tangan kamu. Oke? So, kita masuk sekarang ke energi kedua ya untuk Capricorn. September untuk Capricorn please. September 2024 for Capricorn please. Thank you. Oh my God.
Oh, terbalik semua. Oke. Enggak, deng. Enggak. Lihat, ini enggak terbalik. Oke, Capricorn, kalau kamu udah sering nonton channel saya, video-video di channel saya, kamu pasti tahu kan kalau saya nggak pernah baca kartu terbalik. Atau jarang sekali saya baca kartu terbalik. Kenapa? Karena kartu tarot itu tanpa kita baca terbalik aja udah ada yang buruk energinya, ya kan? Atau tanpa kita membacanya terbalik, kalau memang energi itu bagus ya bagus gitu loh. Jadi saya nggak pernah pusing soal reverse atau upright. Nah, di sini kebetulan dua kartu ini yang keluar adalah energi yang reverse, yang terbalik. Jadi saya akan menghormatinya, akan menghormati kartu ini, menghormati energi ini, dan saya akan membacanya sesuai dengan keluarnya. Oke? The Hangman reverse, Three of Pentacles reverse, dan Knight of Cups. Oke? Lihat nih, kamu dapat 2 kali The Hangman. Dimana di sini yang saya rasakan mungkin di energi yang kedua ini ada kesan dengan The Hangman reverse, ada kesan kamu seperti tidak mau atau kesulitan untuk memahami orang lain. Entah kamunya tidak mau karena memang orang tersebut cara pandangnya berbeda sekali dari kamu, atau kamu kesulitan kayak gue nggak paham sama ini orang kayak contohnya mungkin ini orang otaknya di mana ya, atau ini orang kok bisa ya berpikiran seperti itu, kok ini orang bisa ya melakukan hal itu, gue nggak nyangkut di gue nggak nyampe nih sama pemikirannya dia gitu loh. Jadi dengan The Hangman terbalik di sini kamu menolak untuk bisa melihat situasi dari kacamata orang lain, dari persepsi yang lain gitu loh, karena buat kamu nggak masuk akal. Nah, diikuti dengan Three of Pentacles terbalik juga, yang saya rasakan adalah pada akhirnya mungkin di bulan September ada kemungkinan kamu nggak menolak juga untuk berkolaborasi sama dia atau bekerja sama dengan dia, karena kamu merasa walaupun produk kita kurang lebih saling membutuhkan satu sama lain, produk yang kita pegang, tapi kalau cara marketingnya dia seperti itu, gue mendingan enggak deh, mendingan gue cari cara marketing yang sendiri, cara pemasarannya sendiri. Gue nggak mau deh ikut-ikutan dia gitu loh. Jadi dengan 2 kartu ini reverse, yang saya rasakan kamu ya itu tadi, kayak buat kamu tuh kamu nggak masuk akal di kamu dia melakukan sesuatu seperti itu, sehingga akhirnya dengan Three of Pentacles terbalik kamu juga menolak untuk berkolaborasi sama dia. Tapi dengan Knight of Cups di sini sepertinya ini orang lain itu, orang itu yang kamu menolak untuk bisa memahami dia gitu ya. Knight of Cups ini terlepas dia cewek atau cowok, dia getol sekali. Dia merasa kalian bisa bekerja sama, tapi buat kamu nggak bisa. Jadi ada energi di sini apa ya? Kamu kayak nih orang kok kepengen banget sih bisa komit ke gue, atau bisa kerja sama gue, bisa kolaborasi sama gue, bisa melakukan sesuatu bersama gue. Buat gue dia tuh bener-bener left field gitu loh. Left field tuh maksudnya kayak jauh di ujung sana yang nggak mungkin bisa nyatu sama gue gitu loh. Jadi yang saya rasakan mungkin kalau misalnya ini adalah energi cinta, yang saya rasakan sih lebih ke energi pekerjaan ya. Tapi kalau misalnya ini energi cinta, karena biar gimana pun ini adalah Knight of Cups, ada orang yang naksir banget sama kamu, yang ngejar kamu banget, yang pengen banget kamu jadi pasangannya misalnya. Tapi buat kamu tuh dia bener-bener bukan hanya dia bukan tipe kamu, tapi juga dari kalian ngobrol, dari kalian berdiskusi mengenai sesuatu, berinteraksi, kamu merasa kamu nggak akan bisa cocok sama orang itu gitu loh. Jadi saya nggak tahu nih siapa di kehidupan kamu Capricorn. Kalau misalnya ini pasangan kamu sendiri, sama juga. Mungkin pasangan kamu misalnya bukan minta tapi kayak bilang sama kamu, sayang kita beli sepeda motor baru yuk gitu. Buat kamu, buat apa? Sepeda motor yang sekarang kan juga masih tahun yang baru, belum lama-lama banget.
kondisinya juga masih bagus. Buat apa beli sepeda motor baru? Buat kamu mungkin begitu, tapi si pasangan kamu ini getol sekali, kayak memberikan kamu pandangan bahwa kalian membutuhkan sepeda motor baru karena apalah, I don't know, mungkin cc-nya lebih besar atau lebih gaya atau apa segala macam. Tapi buat kamu nggak masuk akal, karena buat kamu mendingan duitnya disimpan atau buat membeli hal yang lain yang memang diperlukan daripada dihamburkan untuk membeli sepeda motor baru hanya karena gengsi. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi ada energi kamu nggak srek banget lah sama pandangan seseorang, sehingga kamu bener-bener nggak mau kerjasama, kolaborasi, melakukan sesuatu bersama-sama orang itu. Oke? So anyway, this is cute. Ini lucu sekali soalnya. Ini bukan energi yang ngeselin. Anyway, kita lihat sekarang energi ketiga ya untuk Capricorn. Capricorn please. September 2024 for Capricorn please. Thank you. Concession. Mask. Oh. Apa ini? Capricorn, please. Thank you. Oh, death. Oke, kartu yang keluar adalah concession. Ini concession tuh kayak kelonggaran atau persetujuan atau menyerah gitu loh. Menyerah atau ya kayak gitulah intinya, konsesi ini. Kemudian kamu mendapatkan mask atau topeng. Dan kartu tarot death, transformasi. Yang saya rasakan ini 3 kartu ini ada hubungannya dengan Pluto deh. Karena Pluto di September akan balik ke konstelasinya Capricorn, derajat 29, dimana artinya untuk kamu, khususnya untuk kamu, Pluto akan memberikan kayak satu lagi ujian, ujian terakhir untuk kamu menetapkan diri dengan perubahan yang selama ini sudah kamu lakukan, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini ada hubungannya dengan Pluto nih, 3 kartu ini. Pluto kan planet transformasi, planet yang memimpin kartu death. Death juga adalah kartu transformasi, perubahan. Jadi Pluto ada di Capricorn, artinya Capricorn diminta untuk bisa berubah, dan itu sudah berlangsung belasan tahun. Sekarang Pluto ada di Aquarius, tapi di September dia akan masuk lagi ke Capricorn, kayak ngasih ujian terakhir gitu loh. Ini ujian terakhir buat lo nih, bisa lulus nggak lo? Jadi akhirnya gue setujui nggak perubahan, transformasi yang udah lo lakukan selama ini. Jadi topeng-topeng yang selama ini lo pakai, udah lo pecahin semua belum? Lo udah menjadi diri lo yang sebenarnya belum? Gitu loh. Karena transformasi kan, transformasi itu perubahan kan, kematian dan kebangkitan kembali. Kematian satu topeng dan kemunculan diri kita yang sebenarnya. Kebangkitan diri kita yang sebenarnya. Udah nggak pakai topeng-topeng lagi. Topeng di sini mungkin bisa diartikan ego ya. Ego-ego kita yang lama, yang udah jadul, yang udah nggak relevan lagi sama kehidupan sekarang itu udah kita tinggalkan apa belum? Kalau belum, kalau kita masih pakai topeng, ya berarti lo belum lulus transformasi gitu. Kayak Pluto tuh bicara begitu pada kamu. Karena konsesi, pada akhirnya Pluto akan menyetujui bahwa wow, iya Capricorn udah lulus ujian nih. Capricorn udah punya topeng atau ego yang baru yang jauh lebih sehat daripada yang sebelumnya, dan jauh lebih mirip sama dirinya yang sebenarnya, baik itu di publik maupun di kehidupan pribadi. Jadi 3 kartu ini yang saya rasakan mungkin
di September akan ada ujian terakhir buat Capricorn dari Pluto yang berhubungan dengan transformasi diri kamu, perubahan diri kamu ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin kalau sebelumnya kamu misalnya ditantang sama orang lain, misalnya ya, kamu ditantang sama orang lain, sebelumnya nih, sebelum kamu melalui proses transformasi, kamu mungkin marah atau jadi dendam sama orang itu karena berani menantang kamu. Kamu menunjukkan kepada orang itu bahwa gue bisa menang dari tantangan lo itu. Tapi di sini di September, kalau misalnya nanti ada orang yang menantang kamu dengan topeng kamu yang baru, dengan ego kamu yang baru yang jauh lebih sehat, kamu mungkin akan melihatnya sebagai sesuatu yang bocah banget sih lo nantang-nantang gitu. Udah lihat aja hasil kerja gue. Gak usah nantang-nantang gue segala. Gue gak akan ke-trigger, gue gak akan kepicu gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini ujiannya mungkin seperti itu. Apa-apa yang dulu-dulu biasanya bikin kamu marah, biasanya bikin kamu sedih, biasanya bikin kamu sakit hati, dendam dan lain-lain, akan datang lagi. Tapi kalau kamu mau lulus ujian, kalau kamu mau mendapatkan persetujuan, konsesi dari Pluto, artinya kamu jangan sampai ke-trigger, jangan sampai kepicu untuk melakukan hal-hal yang negatif atau merasakan, memikirkan hal-hal yang negatif. Jangan. Karena itu artinya kamu masih belum lulus proses transformasi. Oke? Wow, saya nggak nyangka akan ada energi ini. Anyway, Capricorn, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.